Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nurul Fadilah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi pada Angkatan Pujangga Baru. Nah, saya juga akan menganalisis sebuah novel yang terbit pada Angkatan Pujangga Baru tersebut dengan menganalisis unsur intrinsiknya. Selamat menonton! Nah, sedikit penjelasan tentang Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan Angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya di bawah pimpinan Sultan Takdir Alistiabana dan Armin Pane. Angkatan Pujangga Baru lahir dengan terbitnya majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Karya sastra pada Angkatan Pujangga Baru ini mulai menyinggung mengenai masalah nasionalisme dan kesadaran berbangsa, di samping tema emansipasi dan pilihan individu. Adapun nama-nama sastrawan yang digolongkan termasuk Angkatan Pujangga Baru antara lain yaitu Armin Pane, Sultan Takdir Alistiabana, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Hamka, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan karya sastra pada angkatan ini berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya, misalnya syair dan pantun. Karya terkenal dari Angkatan Pujangga Baru ini ada juga yang berbentuk novel, seperti Belenggu, Layar Terkembang, dan Manusia Baru. Nah, saya memilih satu sastrawan pada Angkatan Pujangga Baru ini, dan saya akan memilih satu karyanya untuk saya kilas balik dan saya analisis kembali, yaitu Hamka, sastrawan terkenal di Indonesia, yang bernama panjang Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo, dengan nama populer yaitu Hamka, adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia yang lahir pada 17 Februari 1908 dan meninggal pada 24 Juli 1981 di usia 73 tahun. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Beliau sempat berkecimpung di dunia politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Nah, dalam jarak waktu yang kurang lebih 57 tahun, Hamka melahirkan 84 buku nih teman-teman. Minatnya akan bahasa banyak tertuang dalam karya-karyanya, seperti novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan Merantau ke Delhi. Ada juga banyak karya sastra lainnya yang diciptakannya. Nah, saya akan menganalisis sebuah novel karya Hamka tadi, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang termasuk karya pada terbitan Pujangga Baru. Saya menganalisis unsur intrinsiknya, ada tema, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, alur, latar, dan amanat. Selamat menyimak. Mungkin teman-teman sudah pada tahu nih novel dari karya Hamka tersebut, yang dimana novel ini juga sudah dinaikkan dalam bentuk film. Nah, adapun tema dari novel ini yaitu kisah cinta sejati namun tidak dapat disatukan karena adat Minangkabau yang terlalu mendiskriminasi tokoh tersebut. Nah, yang kedua ada alur. Pada cerita novel ini menggunakan alur maju yang dimana terlihat pada tema novel yang menceritakan perjalanan kisah tokoh secara rinci dari si tokoh utamanya ini kecil hingga dia mati. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel ini adalah bahasa Melayu yang kental dicampur juga dengan bahasa Minangkabau, di mana latar tempat yang dominan di sana yaitu di daerah Minangkabau. Nah, yang keempat ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama yaitu ada Zainuddin yang bersifat protagonis. Zainuddin adalah pemuda yang baik, alim, peduli, taat, sabar, penyayang, sederhana, dan memiliki cita-cita yang tinggi, cerdas, menghargai orang lain, orang yang sangat menghormati orang tuanya. Sedangkan Hayati, juga protagonis, adalah wanita yang baik, lemah lembut, pendiam, penurut, hingga tidak bisa melawan, memiliki sifat setia, sabar, dan Hayati juga sangat menghormati kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga ada tokoh Aziz yang memiliki sifat antagonis, yang dimana Aziz ini adalah pemuda yang kaya raya, orang terpandang, boros, kasar, tidak setia, tidak memiliki tujuan hidup, orang yang tidak beriman,
putus asa, dan menelantarkan istrinya. Kemudian yang kelima ada latar, yang terdapat latar waktu, tempat, dan suasana. Adapun latar waktu yang terdapat pada novel yaitu waktu siang, latar tempatnya yaitu di Makassar, Dusun Batipuh, Batavia atau Jakarta, dan Surabaya. Sedangkan latar suasananya yaitu ada suasana senang, sedih, dan menegangkan. Dan terakhir ada amanat. Adapun amanat yang terdapat pada novel tersebut yaitu bahwa sesuatu yang kita cintai tidak harus kita miliki. Terkadang, jika kita melakukannya dengan memaksa atau mengharuskan, itu bisa berujung dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!